Assalamualaikum, halo semua. Semoga hari ini semua teman-teman sehat ya. Kali ini Teririn mau berbagi resep nasi kuning rice cooker lengkap dengan lauk pauknya yang Masya Allah rasanya enak banget. Mulai dari bihun goreng, orek tempe basah, telur dadar rawis, sampai sambal dan juga lalapan, ada kerupuk, ada bawang goreng. Cocok untuk jualan atau yang membuat nasi tumpeng ya. Yuk langsung saja. Bahan-bahannya ini Teririn pakai 1 kilo beras putih. Ini berasnya sebelumnya sudah dicuci bersih ya. Kalau untuk jenis berasnya boleh bebas ya. Kalau sudah dicuci bersih, kita langsung saja masukkan ke dalam inner pot atau teflon rice cooker seperti ini. Gunakan teflon atau rice cooker yang sesuai dengan kapasitas jumlah beras yang mau kita masak buat nasi kuning ya. Karena nanti kalau tidak sesuai, takutnya hasil nasi kuningnya tidak matang dengan merata. Lalu untuk bumbunya ini Teririn pakai 1 bungkus bumbu racik ayam goreng instan dari Indofood ya. Ini tidak endorse tapi ini boleh pakai bebas mereknya ya. Ini tuangkan saja 1 bungkus semuanya seperti ini. Supaya nanti hasil nasi kuningnya warnanya lebih cantik, tambahkan 1,5 sendok teh kunyit bubuk. Lalu 1 sendok teh garam supaya nanti ada rasa gurihnya ya. 1,5 sendok teh kaldu jamur. Nasi kuning harus berwarna dan juga aromatiknya lebih kuat ya. Tambahkan 3 batang serai yang sudah Teririn geprek seperti ini. Kita susun di atasnya. Tambahkan 5 lembar daun salam supaya nanti lebih wangi. Tambahkan juga daun jeruk ya sebanyak 3 lembar. Dan Teririn tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disimpulkan. Ini yang tidak suka wangi banget boleh di skip, tidak apa-apa, cukup daun salam, serai dan daun jeruk. Untuk santannya pakai instan saja 65 ml, boleh pakai merek apa saja ya. Untuk airnya ini Teririn pakai 1200 ml. Untuk jumlah airnya ini sesuaikan dengan jenis berasnya ya, karena ada tipe beras yang tidak perlu banyak air ya, ada juga yang tipe beras yang harus banyak air. Jadi disesuaikan saja. Oke, ini ratakan, aduk-aduk ya sampai nanti bumbunya merata supaya nanti hasilnya lebih bagus, warnanya juga merata. Setelah semuanya sudah siap, ini kita masukkan ke dalam rice cooker. Buka tutup rice cooker, lalu masukkan teflon yang tadi sudah diisi beras dan juga bumbu-bumbu lainnya ya. Tutup kembali, lalu tekan menu nasi putih, masak cepat saja selama 25 menit. Oke, lalu tekan mulai dan bunyi alarmnya memasak sudah mulai ya. Kalau proses masak sudah selesai, ada alarm sebanyak 4 kali ya. Nah ini langsung saja kita cek, nasi kuningnya Masya Allah sudah mateng, sempurna ya, wangi banget dan hasil nasinya ini pulen banget. Kurang lebih nasi kuningnya setelah dimasak di rice cooker seperti ini ya. Kalau sudah mateng tinggal kita angkat, keluarkan dari rice cooker, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu nasi kuningnya. Selanjutnya kita buat lauknya dulu yang bihun goreng. Ini pakai bahannya 300 gram bihun jagung. Ini cukup Teririn potong menjadi 2 bagian seperti ini ya supaya nanti tidak susah waktu memasaknya. Nah, boleh direbus atau disiram air panas seperti ini. Kalau Teririn disiram air panas, lalu bihunnya rendam sampai nanti lunak ya. Kita tutup saja supaya proses bihunnya cepat lunak. Sisihkan sambil menunggu. Ini bihunnya tambahkan 1 buah wortel, ini potong menjadi 3 bagian saja. Lalu kita iris tipis, kemudian kita iris-iris lagi menjadi kecil memanjang seperti korek api, kurang lebih seperti ini ya. Sisihkan. Selain wortel pakai caisim atau sawi hijau, ini pakai secukupnya saja ya sesuai selera. Dipotong-potong besar-besar saja seperti ini. Dan 3 batang seledri supaya nanti bihun gorengnya ini makin wangi. Tambahkan juga 1 batang daun bawang, ini cukup dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong kecil-kecil saja bagian yang putih dan hijaunya ya. Sisihkan. Untuk bumbu halusnya ini pakai 3 siung bawang putih, lalu ada bawang merah sebanyak 9 siung bawang merah ya, ada yang kecil ada yang besar. Ini bawang merah bawang putihnya kita haluskan saja, yang mau dicoper juga boleh atau di blender. Kalau Teririn ulek sampai halus seperti ini saja, ada teksturnya tidak apa-apa ya. Bihun yang tadi sudah direndam, ini kita angkat karena sudah lunak seperti ini, teksturnya sudah kenyal ya. Tiriskan bihunnya. Kemudian bumbu yang tadi sudah dihaluskan ini kita tumis sampai nanti agak wangi. Kalau sudah wangi,
Masukkan wortel yang tadi sudah dipotong memanjang seperti korek api ya. Aduk-aduk-aduk sampai nanti agak layu wortelnya, baru kita tambahkan 70 ml air yang bersih supaya nanti lebih empuk saja ya wortelnya ya. Setengah sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu jamur, seperempat sendok makan lada bubuk ya. Aduk-aduk-aduk. Kalau sudah merata, baru kita masukkan bihun yang tadi sudah lunak ya. Tambahkan caisim, kita aduk-aduk sampai merata terlebih dahulu. Teman-teman yang baru bergabung masak bareng menu harian yang enak bersama Terin Zelani, jangan lupa subscribe ya. Nah, kalau sudah merata seperti ini, tambahkan 5 sendok makan kecap manis atau sesuai selera ya. Kita aduk-aduk sampai merata bihun, kecap manis, bumbu dan sayuran yang lainnya. Kalau sudah oke, merata, tambahkan daun bawang, seledri yang tadi sudah dipotong-potong, kita aduk-aduk. Tunggu hingga nanti semua merata terlebih dahulu ya. Kalau sudah merata seperti ini, jangan lupa koreksi rasa. Kalau sudah oke, boleh kita angkat. Bihun gorengnya sudah jadi ya. Kita tuangkan ke dalam wadah seperti ini. Ini bihun goreng yang sederhana saja ya. Bisa ditambahkan daging atau seafood juga boleh sesuai selera. Taburi bawang goreng di atasnya supaya bihun gorengnya makin wangi. Lalu sisihkan. Untuk selanjutnya resep orek tempe basahnya ini pakai 3 papan tempe yang ukuran sedang ya. Ini kita potong saja tempenya kecil-kecil, memanjang saja untuk ukuran orek tempenya. Atau boleh sesuai selera masing-masing ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk potongannya. Kalau sudah semua dipotong-potong, kita pindahkan ke dalam mangkuk. Tempe yang sudah dipotong-potong ini selanjutnya akan digoreng terlebih dahulu supaya nanti tidak bau tempe yang mentah ya. Kita goreng tempenya sampai setengah matang saja, tidak usah yang terlalu kering. Karena kalau untuk teman lauk pauk nasi kuning biasanya adalah orek tempe yang basah ya, jadi tidak usah terlalu kering. Cukup sampai kuning seperti ini, tempenya boleh kita angkat kemudian tiriskan, goreng sampai semua tempenya habis tergoreng ya. Kemudian sisihkan. Untuk bumbu orek tempe basah ini pakai cobek yang bekas tadi ya, bihun goreng pakai 3 siung bawang putih, 7 siung bawang merah. Ini kita haluskan saja sampai halus, boleh halus banget atau masih bertekstur seperti ini juga tidak apa-apa. Kita sisihkan. Untuk bumbunya yang lainnya ada 3 cabai merah yang keriting. Ini kalau mau pakai cabai diiris saja serong seperti ini. Kalau yang suka agak pedas boleh ditambahkan cabai rawit juga tidak apa-apa ya. Lalu setengah buah tomat ini dipotong besar-besar saja seperti ini. 2 cm lengkuas kita iris tipis menjadi 2 bagian seperti ini saja. Nah, aromatik lainnya ada 3 lembar daun salam, lalu 3 lembar daun jeruk. Nah, ini semua bumbunya sudah siap. Kita tumis bumbu halus yang tadi sudah dihaluskan, bawang merah, bawang putih ya. Tumis sampai harum. Kalau sudah harum, masukkan tomat dan semua bumbu aromatiknya, daun salam, daun jeruk, lengkuas dan juga cabenya yang tadi sudah diiris serong masuk ya. Ini kita tumis sampai nanti tomatnya agak layu. Kalau sudah tomatnya layu, baru kita tambahkan air sebanyak 100 ml air bersih ya. Tambahkan 2,5 keping gula merah atau 120 gram. Ini kita hancurkan seperti ini supaya mudah larut ya. Kita aduk-aduk. Kalau sudah agak larut, baru kita tambahkan 1,5 sendok teh garam, setengah sendok makan gula pasir, aduk-aduk. Kalau sudah agak larut, baru kita masukkan tempe yang tadi sudah digoreng sebelumnya ya. Kita aduk-aduk sampai bercampur dengan bumbu yang lainnya ya. Supaya nanti lebih resep, boleh ditambahkan air kalau kurang air ya. Ini tambahkan 4 sendok makan kecap manis atau sesuai selera. Kalau kurang nanti boleh ditambahkan lagi, ini sementara pakai 4 sendok dulu. Nah, ini aduk-aduk. Sampai tahap ini jangan lupa untuk koreksi rasa. Nah, setelah dikoreksi ini Terin tambahkan lagi 1,5 sendok makan kurang lebih kecap manis lagi ya. Nah, ini kita aduk-aduk. Tunggu hingga nanti agak menyusut kuahnya ya. Dan bumbunya lebih resep seperti ini. Kalau sudah oke rasanya baru kita angkat. Kemudian kita sajikan di atas mangkuk seperti ini. Untuk lauk nasi kuning kita masih buat selanjutnya yaitu telur dadar rawis ya, atau telur dadar yang tipis ya. Oke, telur dadar rawis pakai
2 sendok makan tepung terigu, ini kita larutkan dulu menggunakan air sebanyak 50 ml air bersih. Ini kita kocok lepas saja sampai tepung terigunya ini larut ya. Kemudian ini kita masukkan telurnya, pastikan telurnya semua kualitasnya bagus ya. 5 butir telur ayam boiler saja. Nah, seperti ini kita tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kocok lepas lagi sampai semua tercampur ya larutan tepung dan telurnya. Kalau sudah siap, kita siapkan teflon. Panaskan lalu beri sedikit minyak goreng saja, kita oles-oles saja ya. Lalu tuangkan adonan telur dan tepungnya seperti ini, tipis saja supaya nanti hasilnya jadi lebih banyak ya. Kalau sudah kering semua sisinya, baru kita bolak-balik sisinya ya seperti ini. Nah, ini telur dada rawisnya sudah semua kering ya. Atas dan bawah kita angkat dan hasilnya teksturnya lembut ya untuk telur dada rawisnya. Kita potong-potong saja, boleh digulung langsung atau dipotong jadi 2 bagian, baru kita gulung-gulung juga tidak apa-apa, sesuai selera ya. Kita potong tipis-tipis saja supaya jadi lebih banyak ya. Telur dada rawis ini teksturnya lembut, rasanya enak banget ya. Insya Allah ini cocok untuk nasi kuning ya. Lauk pauknya ditambah dengan yang lain. Semuanya sudah matang, nasi kuning rice cookernya kita hidangkan ya. Bersama dengan lauk pauk bihun goreng, orek tempe basah. Telur dada rawisnya kita hidangkan juga. Untuk nasi kuning ditambahkan dengan abon sapi ini ya. Ada kacang tanah yang sudah digoreng. Dan ini yang penting ya, ada sambal terasi ini Terin buat tapi videonya tidak ada, jadi nanti hanya resepnya saja dicantumkan di deskripsi ya. Dan jangan lupa ini ada kerupuk putih ya, kerupuk ikan mentimun untuk lalapannya ya. Kita sajikan di atas piring seperti ini, nasi kuningnya kita cetak. Kalau mau nasi tumpeng bisa teman-teman hias saja sesuai dengan contoh-contoh yang ada ya, cara menghias nasi tumpeng, nasi kuning dan juga lauk pauknya ya. Kalau Terin lebih suka seperti ini, lauknya banyak, nasi kuningnya secukupnya saja. Tambahkan sambal lalapan dan abon di atasnya, taburi bawang goreng dan kacang goreng. Jangan lupa untuk kerupuknya juga kita tambahkan ya. Masya Allah, nasi kuning rice cooker bersama dengan lauk pauknya ya. Ini lauk pauknya yang sederhana, yang mau naik level bisa ditambahkan ayam goreng atau ditambahkan sambal goreng kentang bersama dengan ati juga lebih enak lagi ya. Nasi kuning rice cooker ini dan lauk pauknya insya Allah sudah layak untuk dijual ya, karena rasanya Masya Allah beneran enak. Telur dadarnya, orek tempe, dan lauk yang lainnya ini semuanya menyatu dengan sambal terasinya bersama dengan lalapan mentimunnya ya. Teman-teman yang mau recook di rumah, mau buat nasi tumpeng atau jualan nasi kuning, pakai resep ini ya. Happy cooking, wassalamualaikum.